karena waktunya sudah mulai larut ya, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 penanya. Gimana kalau kita borong semua 6 pertanyaan, sehingga nanti bisa langsung dijawab oleh Mas Malik maupun Pak Ruli. Tapi saya harap jangan panjang-panjang pertanyaannya teman-teman ya, langsung to the point. Untuk yang pertama saya persilakan kepada Laila Kodri Raya. Ya, baik Pak. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai konflik Palestina Israel yang dimana kan sekarang kita tahu kalau banyak faktanya bahwa ada ancaman dari Rusia mengenai Amerika untuk tidak membantu Israel, terus adanya dukungan dari korup, terutama kan Indonesia juga memberikan apa namanya kayak Jokowi yang marah akibat pengeboman masjid yang ada di Israel, belum dukungan dari negara-negara atau negara-negara atau negara-negara lain. Itu bagaimana apa tanggapan Bapak mengenai hal itu dalam konflik itu? Oke, Laila kalau boleh tahu dari mana dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Diberikan untuk buat Pak Ruli, Pak, dosen UMM. Oh, alah. Ini pasti mahasiswanya Pak Ruli ini ya. Oke. Pertanyaan kedua dari Aisyah Farah. Oke, baik Pak. Saya Syafara. Saya ingin bertanya, Pak. Menurut Bapak, Pak Ruli maupun Pak Malik, solusi apa sih yang kiranya dapat menyelesaikan perang antara Palestina dan Israel ini gitu loh, Pak? Karena kan kita tahu kayaknya konflik ini selalu terulang terus gitu. Jadi saya ingin tahu menurut Bapak berdua, kira-kira solusi apa yang dapat menyelesaikan perang antara kedua negara ini, Pak? Sekian, terima kasih. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga dari siapa? Giva. Terima kasih Mas Indra untuk kesempatan bertanyanya. Ini ditujukan ke Pak Malik khususnya. Ingin bertanya Pak tentang ini kan tadi sudah ada 4T itu ya, dan juga apa yang bisa kita lakukan dan potensi-potensi yang akan terjadi. Mungkin untuk tahapan ke depannya, kalau dari negara-negara yang berperan ini akan sampai mana sih di akhir tahun ini, mungkin akan seperti apa? Apakah sudah ada prediksi gitu Pak? Separah apa konfliknya gitu? Karena kan banyak yang main di belakang juga ya, negara-negara lain, Amerika gitu-gitu. Mungkin apakah dari tim relawan digital tadi itu sudah ada gambaran gitu? Mungkin itu saja. Oke, terus Nadif. Izin Pak Indra. Monggo, Pak Nadif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Malik. Waalaikumsalam. Mas Nafil. Ya, izin nanya Pak Indra pada Pak Ruri ya, terkait dengan tadi untuk banyak perdebatan dari beberapa sudut pandang untuk kekerasan dan pelanggaran HAM. Kita tahu memang kedua belah pihak, Palestina, khususnya untuk faksi Hamas, menggunakan kekerasan maupun jihad Islam. Kekerasan yang dilakukan itu juga dibalas dengan kekerasan. Dari hukum internasional memang duanya salah, tapi kesalahan tersebut mana sih yang lebih berat yang perlu untuk mendapat hukuman yang layak? Ini yang pertama. Yang kedua, di otoritas Palestina sendiri yang di tepi barat, kita tahu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, seperti pengepungan Masjidil Aqsa di Ramadan kemarin. Kita sangat melihat bagaimana kekerasan yang dilakukan masuk ke Masjidil Aqsa, terus juga blokade para jemaah yang ingin masuk dengan strategi yang dilakukan oleh PLO maupun oleh pemerintah
Palestina saat ini dengan negosiasi ataupun dengan politik internasional itu lebih pas mana, dengan cara seperti diplomasi atau secara perlawanan yang dilakukan oleh faksi-faksi kelompok Islam khususnya, gitu. Karena kita tahu kedua hal ini memang dari cara mereka memang berbeda, dan itu yang lebih pas, yang lebih cocok itu yang mana untuk dalam hubungan internasional ataupun hukum internasional sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk Pak Ruri. Baik, Mas Nafid, nanti dicatat. Lalu ada LUMM. Apakah masih ada LUMM? Baik, terima kasih yang sudah diberikan. Di sini saya akan bertanya untuk kedua moderator. Yang pertama, Kedua moderator, cuma satu moderatornya di sini. kedua pemateri, Bapak. Mohon maaf. Oke, kedua materi. Oke. Yang pertama, apakah ada potensi bagi perubahan dalam tatanan politik di Israel dan Palestina yang dapat memengaruhi arah konflik? Untuk yang kedua, bagaimana memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kemanusiaan penduduk di Gaza dan di tepi barat? Terima kasih, Bapak. Oke, yang terakhir dari Malik Najib. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mas Indra dan pemateri. Sebenarnya saya mau bertanya ke Pak Ruli terkait sebenarnya sejauh mana sih peran dari organisasi internasional yang memang punya kuasa mungkin ya sebagai lembaga pengawasan, misalkan UN atau non-blok dalam sebenarnya, karena tadi kan dijelaskan Pak Ruli ada beberapa lumayan banyak ya pelanggaran HAM sebenarnya yang memang dilakukan dalam konflik Israel Palestina ini. Apakah dari organisasi-organisasi tersebut bisa memberikan tindakan konkret atau mungkin sekedar kecaman atau bagaimana begitu dalam rangka sebenarnya untuk sedikit meredam konflik ini, seperti itu. Terima kasih banyak. Oke. Aduh, ini nambah terus ini. Kita cukupkan dulu ya, biar nggak lupa pertanyaannya. Jadi nanti akan ada siapa nih yang angkat tangan. Kalau ada waktunya, nanti ada Salimatul Uyun, ada Andrew Putra, dan ada, ini Pak Jack nih, Pak Zakaria Ahmad. Tapi untuk sementara ini dulu. Nanti kalau Mas ada waktunya, akan kita buka cermin kedua, dan hanya 2 cermin kita buka. Untuk kepada Pak Ruli dulu, mungkin silakan Pak Ruli untuk menjawab pertanyaan dari para peserta. Kepada Pak Ruli dipersilakan, Pak Ruli. Ya, pertanyaannya sadis-sadis ini. Berat. Ini pertanyaan dalam kelas ini, Pak Ruli. Ya, pertanyaannya berat gitu ya. Karena apa? Ada di luar kemampuan saya juga. Apa tadi pertanyaan pertama tadi? Saya lupa tadi. Pertanyaan tadi tentang tanggapan Bapak terkait konflik Israel Palestina itu akan seperti apa? Terus juga ada solusi untuk menyelesaikan perang Irak Israel, adakah solusinya? Lalu yang buat Pak Ruli apalagi? Tadi apa ya? Hukum yang kan banyak pelanggaran hukum itu, Pak. Hukum yang setimpal pelanggaran Israel. Gimana, Pak? Iya. Terus yang terakhir sejarah. Satu. Aku orang nyatet. Yang pertama itu tanggapan Bapak terkait konflik
apa namanya Palestina dan Israel itu seperti apa? Dari Laila Kodri Raya. Gimana tadi pertanyaannya? Tanggapan saya terkait konflik. Iya. Nanti dulu saya tunda yang ini ya. Saya nggak tahu detail pertanyaan seperti apa. Tapi saya mau menjawab. Tadi ada yang nulis di kolom Q&A tadi. Mm-mm. Ada yang nulis di Q&A tadi loh. Siapa tadi? Oh, dari siapa? Salimatul Uyun. Apakah perang Israel dan Apakah Palestina seperti perang Irak dan Iran gitu ya? ya kalau dipikir ya mirip, tapi kan dimensinya yang berbeda. Mirip. Jadi ada aspek agama, bukan agama ya. Ada aspek teologis gitu aja yang paling enak. Ada aspek teologisnya, juga ada aspek geografi geografi politiknya gitu kan. Kalau dari aspek teologisnya misalnya konflik Palestina Israel kan seperti yang saya dijelaskan tadi dan umumnya dijelaskan para ustadz-ustadz itu ya. Gitu kan. Kalau secara teologisnya gitu kan. Tapi kan kalau secara geografisnya jelas gitu ya. Mereka memperebutkan tanah yang dijanjikan atau tanah suci gitu ya, seperti yang saya katakan di materi tadi gitu kan. Nah, kalau di Irak dan Iran itu kan memperebutkan ini ya, Teluk Persia, Persian Gulf gitu kan. Jadi Teluk Persia yang diperebutkan. Teluk Persia itu ada banyak negara di situ ya, ada Bahrain, ada Uni Emirat Arab, ada termasuk Iran dan Irak, ada banyak situ ya. Karena teluk besar gitu kan. Nah, Teluk Persia itu adalah tempat tersibuk gitu kan di Timur Tengah karena dia menjadi lalu lintas pengiriman minyak. Ya, lalu lintas pengiriman minyak di mana di Timur Tengah. Begitu. Kenapa itu menjadi sangat penting? Jadi sebenarnya daripada permasalahan Sunni Syiah gitu kan ya. Sebenarnya yang paling besar itu adalah permasalahan perebutan wilayah gitu ya antara Iran dan Irak gitu. Kalau menurut saya gitu kan ya, memang betul ada kekhawatiran Saddam Hussein terhadap revolusi Iran yang dilontarkan oleh Imam Khomeini itu ya. Seperti itu memang ada kekhawatiran besar ke sana gitu kan. Tetapi menurut saya yang paling besar aspek dari konflik Iran dan Irak itu adalah aspek geografi dan politiknya. Seperti itu. Ya, cuman ya kita juga tidak bisa bilang ada aspek teologisnya yang lebih berat gitu kan. Oh, ada aspek ekonomi politik misalnya seperti yang saya lihat tadi gitu. Tidak bisa juga karena apa? Konflik itu bereskalasi masalahnya. Gitu. Menjadi banyak dimensi, menjadi banyak kepentingan, menjadi banyak aktor gitu, menjadi banyak yang terlibat. Jadi banyak persepsi pula di kepala kita kenapa konflik itu terjadi. Ya, yang jelas tidak terlepas daripada politik juga iya gitu kan. Misalnya ya dihubung-hubungkan juga Hizbullah gitu kan. Hizbullah itu kan dan negara-negara Syiah yang lain gitu kan ya. Itu lebih banyak membantu Palestina daripada koalisi negara-negara Arab atau pan-Arabisme itu. Gitu. Lebih banyak Arab itu misalnya cuma berdoa saja tapi tidak melakukan dukungan apa-apa gitu. Gitu kan. Nah, disinilah kita tahunya gitu kan bahwa sebenarnya lebih banyak pada aspek ekonomi sih selain untuk sekarang ini gitu kan ya. Untuk sekarang ini selain pada aspek teologisnya walaupun tetap aspek teologis tetap karena itu yang mendasari gitu ya. Ya cuman ya gitu karena memang ada konflik sektarian gitu kan di Timur Tengah itu yang kemudian akhirnya menggeret negara-negara itu gitu. Termasuk juga keterlibatan negara-negara tetangga itu dalam konflik Israel Palestina gitu.
Hezbollah itu kan Syiah, Yaman, Houthi dan lain-lain itu, gitu kan? Itu kan golongan-golongan Syiah gitu kan. Bahrain yang mendukung adalah golongan-golongan Syiah juga gitu. Seperti itu. Nah, yang golongan Sunni ya enggak ngapa-ngapain gitu. Bukan enggak ngapa-ngapain, bukan berarti saya membela Syiah, tidak. Dalam artian ya memang kenyataannya yang banyak berperan di sana itu adalah kawanan Iran gitu kan dengan sektarian Syiahnya seperti itu. Ribet lah intinya. Tapi iya betul, agak mirip gitu kan. Walaupun tidak sama tapi agak mirip. Karena ada dimensi teologis dan ada dimensi geografi politiknya seperti itu. Kemudian Mbak Iko mau sopo Mbak Iko mau. Apa sih pertanyaan yang jelasnya tadi? Yang mana Pak Ruli? Yang pertama tadi nanya tadi. Bagaimana tanggapan konflik Palestina-Israel, adanya kecapan Rusia kepada Amerika untuk tidak membantu Israel dan banyak dukungan-dukungan dari negara lain dari bagian lain. Ya, yang jelas ini adalah kekhawatiran bahwa konflik Israel-Palestina, gitu kan, bisa memicu konflik global, gitu kan. Ada kekhawatiran juga, gitu kan, dari banyak para analis itu, ada kekhawatiran bahwa konflik Israel-Palestina yang sekarang ini bisa dimanfaatkan oleh Rusia maupun Amerika, gitu kan, seperti itu, untuk kembali melanjutkan konflik mereka yang semula terjadi di wilayah di Eropa Timur, gitu kan, kemudian berlanjut ke wilayah Timur Tengah, gitu. Khawatirnya kan nanti ada proxy war, gitu ya. Nah, kalau sampai mengarah pada proxy war, nah maka keterlibatan negara-negara lain itu akan menjadi semakin banyak dan semakin besar, gitu kan. Cina, Rusia itu kan bisa-bisa ada di belakangnya. Palestina, gitu kan, Amerika Serikat dan sekutunya NATO bisa-bisa ada di balik Israel, gitu. Nah, hal ini kan berarti tinggal nunggu perang dunia saja. Nah, gitu kan. Memang ada kekhawatiran ke situ. Makanya kenapa Indonesia misalnya segera mengambil sikap tegas gitu kan kepada Arab Saudi supaya mendorong ada resolusi konflik yang terjadi di sana, mendorong PBB begitu juga, termasuk mengecam maupun mengembargo Israel gitu kan, karena serangan-serangan itu gitu. Karena serangan itu kan serangan agak-agak tidak seimbang gitu ya, agak tidak seimbang gitu. Ibaratnya tuh Mas Ferry mencubit gitu kan, Pak Jack memukul gitu, itu kan enggak adil gitu kan. Harusnya Mas Ferry memukul Pak Jack juga, tapi enggak sopan ya, jangan-jangan. Iya. Ya maksudnya seperti itulah gitu kan. Ya jadi ada kekhawatiran memang bahwa konflik Israel Palestina sekarang itu memicu ke arah keterlibatan global. Ingat, konflik-konflik yang sudah ada saja di Timur Tengah itu sudah diikuti oleh negara-negara besar. Yaman dengan Houthi itu jangan dikira bahwa tidak ada Rusia dan Amerika Serikat gitu kan di masing-masing kedua belah pihak itu gitu. Seperti itu. Begitu juga dengan di Suriah gitu kan. Nah, bentuk perang modern itu kan tidak lagi berperang di rumah sendiri, tapi berperang di tanah orang lain atau berperang di rumah orang lain. Nah, gitu. Nah, jangan sampai itu kemudian memicu lagi perdebatan besar karena apa? Gara-gara perang Rusia Ukraina saja terjadi resesi global gitu kan, terjadi krisis ekonomi global. Ya, kita sendiri tahulah, sadar gitu kan, sadar dampaknya besar sekali loh. Gitu kan. Mungkin bagian kaya tidak terlalu terasa itu ya. Tapi berada di lapisan menengah ke bawah itu berasa kok konfliknya. Nah, jangan sampai itu menjadi semakin membesar. Karena apa? Kalau semakin membesar, maka akan terjadi pergeseran para pemain-pemain investor gitu kan ya, para pemain-pemain uang besar gitu kan ya, bermain pada sektor investasi internasional gitu kan, mereka bisa akan berpindah semua gitu kan, karena terjadi konflik. Kalau itu berpindah gitu kan, maka itu akan semakin menaikkan kurs dolar gitu kan. Kalau udah begitu berarti Amerika Serikat akan berhak menentukan semua tarif dan lain-lain gitu kan, termasuk untuk ekspor impor. Nah, kira-kira seperti itulah gitu yang dikhawatirkan ya. Makanya jangan sampai konflik ini membesar. Begitu. Berikutnya tadi apa tadi? Pak siapa tadi? Itu pertanyaan berat ya. David.
Pak Ruli, banyak dari sudut pandangan, banyak kekerasan dilakukan, kekerasan dibalas Ya, dengan kekerasan. Mas yang lebih berat, yang lebih berat pelanggaran dan siapa? lain. Ya, Lebih kayak saya gitu. kalau ditanya yang lebih berat siapa, kalau saya secara pribadi gitu, pribadi ya, di luar perspektif gitu kan ya, eh, itu tetap gitu kan, tetap apa Israel seperti itu ya, karena seperti yang saya bilang tadi, eh, cubit dibalas memukul gitu ya, saya sepakat dengan itu gitu kan. Cuman kalau kita berpikir objektif ya, namanya perang semua tidak baik gitu ya, baik dari sisi Hamas gitu kan ya, maupun dari sisi Israelnya ya apa namanya sama-sama melakukan kekerasan gitu kan ya, hanya intensitas dan apa namanya kadarnya saja yang berbeda gitu kan, seperti itu. Nah, kalau dilihat siapa yang salah ya, dari perspektif hukum internasional pun tetap Israel yang dipersalahkan gitu oleh hukum internasional gitu kan, karena dianggap sebagai genocide gitu kan. Dan itu adalah jelas bentuk kejahatan perang gitu. Nah, cuman gitu kan, bagaimana penyelesaian internasional gitu kan? Apakah adil? Kalau ngomong penyelesaian internasional, tidak adil bagi Palestina. Kenapa? Ya lagi-lagi ada pada kepentingan negara-negara besar di balik Israel seperti itu. Karena memang saya sendiri mengakui bahwa konflik Israel Palestina itu selain dari perspektif teologis susah diselesaikan, gitu kan ya. Kalau katanya Gus Baha itu kan tidak akan bisa berdamai kalau gitu, katanya Gus Baha gitu kan. Gus-gus yang lain atau kiai yang lain juga susah gitu ya. Uh, Oke lah, tapi menurut saya di balik susah itu juga ya karena itu tadi ada dimensi jualan, gitu kan ya. Ada dimensi jualan, ada dimensi bisnis militer di balik itu. Gitu kan. Konflik itu harus diciptakan karena dengan adanya perang, dengan adanya konflik, maka banyak yang bisa, maksudnya itu akan menguntungkan negara-negara besar yang menjual senjata seperti itu. Nah, juga kemudian tadi penyelesaian internasional atau resolusi PBB misalnya, semua tidak ada yang terlalu efektif gitu kan. Mulai dari apa resolusi dari zaman Firaun gitu, dalam artian resolusinya lama sekali gitu kan ya. Ada Oslo gitu kan, ada peta jalan tengah, kemudian apa namanya negosiasi damai dan gencatan senjata, ada banyak sekali gitu ya penyelesaian di ada kuartet Timur Tengah, ada roadmap peta jalan damai itu ya, roadmap for peace dan lain-lain. Itu semua tidak ada yang efektif gitu kan. Justru terjadi penumpukan dokumen resolusi yang ditawarkan ya di penumpukan dokumen di PBB kan tidak pernah efektif. Kenapa kok bisa begitu? Lagi-lagi jawabannya klise gitu kan. PBB itu pembiayaan terbesarnya adalah donatur terbesar PBB adalah Amerika Serikat. Berarti PBB adalah kendali Amerika Serikat. Itu tetap gitu kan, susah gitu kan. Susah untuk ini karena jawabannya pasti macet di situ gitu. Jawabannya pasti macet dan pasti retorik jadinya gitu kan. PBB tidak punya ini, makanya kemudian dunia internasional kan mendorong terjadi adanya reformasi PBB gitu. Seperti itu. Ya karena memang penyumbang terbesarnya adalah Amerika Serikat. Mau nggak mau ya pasti tidak adil gitu kan. Dan sebenarnya hal itulah yang kemudian memunculkan banyaknya Islamic apa namanya resistance movement gitu kan ya, banyak kelompok memicu gitu munculnya kelompok-kelompok resisten Muslim gitu kan. Jadi kelompok-kelompok yang menolak itu gitu kan. Betul. Kemudian akhirnya mereka semua menjadi jihadis gitu kan. Maupun bergabung dalam gerakan terorisme gitu. Seperti itu. Terorisme pun sebenarnya ya bukan ya oke lah, mungkin kita menyalahkan terorisme ya. Saya tidak ngomong terorisme yang ada di sini, tapi terorisme global, gitu ya. Terorisme dalam perspektif apa namanya yang dikonstruksi oleh Amerika Serikat, itu maksud saya. Ya, kalau diomongkan salah, terorisnya salah, tapi kan kita harus lihat ke belakangnya dulu, sejarahnya dulu, atau kita harus lihat dulu kenapa mereka ada. Itu tadi, karena adanya ketidakadilan global, kemudian dipicu oleh
bagaimana terlalu banyak campur tangan Amerika Serikat dalam lembaga-lembaga internasional maupun hal-hal kecil seperti konflik yang terjadi di Timur Tengah seperti Israel dan Palestina seperti itu. Apalagi ya tadi ya. Apalagi Fred? Jadi ada sejauh mana sih peran organisasi internasional yang punya kuasa dalam pelanggaran HAM? Ya Apakah tadi sudah organisasi? dijelaskan. Oh sudah tuh ya. Iya, tadi Oh sudah ini menurut Pak Ruli apa sih yang apa solusi yang dapat menyelesaikan perang tersebut? Ada nggak solusinya? Saya kalau ditanya Susah solusi Pak. gitu kan. Ini pertanyaan yang paling susah ya gitu. Tidak pernah bisa dijawab oleh karena tidak ada gimana gitu. Saya sendiri juga susah gitu kan. Ya Tunggu Almasih datang Pak Ruli. nunggu Almasih datang ya. Iya. Ya susah ya. Aduh. Jadi saya tidak bisa menjawab kalau ditanya apa yang harus dilakukan ya. Susah. Ya. Tapi kalau kita mencoba melihat usaha misalnya Indonesia menawarkan resolusi konflik berkali-kali. Indonesia sebagai negara yang sudah memproklamirkan dirinya sebagai negara resolusi konflik yang berkali-kali menawarkan itu. Ya menurut saya Indonesia adalah negara yang gentle ya, yang selalu mendorong gitu kan, setiap konflik internasional itu harus diselesaikan. Dan Indonesia konsisten dari dulu gitu, karena memang itu sudah sesuai dengan landasan ideal dan landasan konstitusional daripada politik luar negeri kita yang bebas aktif, termasuk ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 misalnya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan gitu. Ya, itu dasarnya Indonesia. Nah, Indonesia selalu menawarkan resolusi konflik. Cuman bentuknya seperti apa, itu yang saya tidak tahu. Yang jelas yang bisa dilakukan itu kalau kita merunut pada teori resolusi konflik ada 3. Pertama, peacekeeping, kemudian yang kedua peacemaking, dan yang ketiga adalah peace building. Peacekeeping operation ya, berarti harus ada intervensi daripada PBB gitu kan untuk melakukan mengirim peacekeeping force gitu kan ya. Ada pasukan penjaga perdamaian di sana. Selama ini kan di Lebanon saja dikirim pasukan Garuda itu kan ya. Nah, gitu. Nah, harus ada peacekeeping force di sana untuk mencegah Israel supaya tidak menyerang, Hamas juga supaya tidak menyerang. Baru kemudian tahap kedua adalah yang harus dilakukan adalah peacemaking. Peacemaking itu berarti apa? Salah satunya adalah upaya mempertemukan kedua pihak yang berkonflik ya, dalam satu meja, membicarakan, menegosiasikan, gitu kan. Bagaimana posisi atau jalan tengah yang baik ya, supaya kedua pihak berkonflik itu mendapatkan win-win solution, sama-sama untung, gitu ya. Seperti itu. Tapi ya ngomong tentang pengelolaan ekonomi bersama itu juga sudah ada kok, resolusi-resolusi seperti itu sudah ada sebenarnya. Gimana kalau dikelola secara ekonomi bersama di situ, dibikin kawasan pengelolaan ekonomi bersama kayak Korea Utara, Korea Selatan itu kayak gitulah. Nah, gitu. Tetap tidak bisa juga, nggak ada hasilnya juga, nggak ada hasilnya. Tapi secara teoretik itu ya, dan itu juga menjadi dasar banyak negara termasuk PBB dalam berbagai upaya resolusi konfliknya. Kemudian yang ketiga yaitu peace building. Peace building ini saya mau ngomong, peace building itu sama seperti gagasannya Ahmad Dahlan. Yai Dahlan itu punya gagasan bahwa pendidikan adalah salah satu cara untuk membuat orang tuh menjadi lebih baik, pintar dan lain-lain gitu kan. Dalam artian pendidikan merupakan salah satu cara menuju perdamaian. Ide dasar tentang pendidikan ini yang diindikan oleh Yai Dahlan itu ya, Ahmad Dahlan. Ini sebenarnya yang luar biasa dan mendasari sedikit ke Muhammadiyah ya, dan mendasari Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah mengeluarkan beasiswa kepada negara-negara yang berkonflik, termasuk di mahasiswa saya ada teman-teman dari Palestina gitu kan. Ada dari Lesotho, Afrika,
itu kan. Kemudian dari banyak negara, dari Sudan segala macam. Itu kan dari beasiswa Muhammadiyah itu. Nah, kalau pertanyaannya kenapa Muhammadiyah memberikan beasiswa seperti itu? Umumnya yang diberikan beasiswa adalah negara-negara anak-anak atau persen-persen dari negara yang berkonflik. Kenapa? Karena konflik itu disebabkan karena kebodohan. Konflik itu karena bodoh. Orang kalau bodoh, ya rawan berkelahi gitu kan. Maka yang harus dibenahi adalah otaknya, kepalanya gitu kan, pendidikannya, gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi peace building adalah salah satu di dalam itu tentang pentingnya pendidikan sebagai cara untuk menuju the absence of war, gitu kan, kekosongan perang, tidak ada konflik, sehingga menuju perdamaian abadi itu bisa terlaksana. Nah, ide ini sebenarnya sudah ada dalam idenya Ahmad Dahlan, gitu kan, bahwa dengan pendidikan bisa menyelesaikan semuanya, termasuk konflik. Itu juga kenapa Muhammadiyah mengeluarkan beasiswa pendidikan bagi teman-teman dari luar dari negara lain yang mengalami konflik, karena konflik itu sebenarnya sejatinya bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan seperti itu. Mas Fer? Oke. Ya. Oke, Pak Ruli. Terima kasih, Pak Ruli. Kita akan bergeser ke Mas Malik. Mas Malik, di sini ada beberapa pertanyaan seperti tadi hampir sama pendapatnya Mas Malik seperti apa terkait menyelesaikan perang tersebut. Terus ada tadi udah dijawab sama Mas Malik sebenarnya yang ada di pertanyaan tentang potensi yang dapat dilakukan seperti apa sih akhir tahun ini prediksi dari dari Giva, kata Mas Malik di grup, ya jadikan saya dukun katanya. Terus ada juga hampir sama, apakah ada potensi perubahan tatanan politik yang dapat mempengaruhi arah konflik. Nah, kalau saya izin boleh menambah lagi, rencana Muhammadiyah ke depan akan seperti apa, Mas Malik? Terima kasih. Mas Malik, dipersilakan. Terima kasih, Mas Indra. Iya, pertanyaannya cukup menarik ya. Bahkan saya coba mentelusuri alam pikiran saya juga agak sulit ya untuk menggali. Memang pengetahuan tentang predictive analytic itu sangat kuat dipengaruhi dengan data-data historis ya. Kita tidak bakal bisa membaca ke depannya itu kalau tidak memiliki data historisnya. Dan semestinya dengan pertanyaan saya coba menjawab yang paling mudah ya, terkait pertanyaan dari Giva. Dalam waktu dekat ini sampai Desember, ya kalau saya dengan kita sudah melihat ya dalam beberapa hari ini ya dengan kehadirannya Presiden Joe Biden ya ke Israel dan sudah bagaimana dia juga melihat situasinya dan kemudian bahasa-bahasa yang dia lontarkan terkait kejadian ledakan rumah sakit yang di Gaza dan sebagainya. Awalnya bahasanya ada milisi ya yang berlindung di situ, ada para pemberontak berlindung di rumah sakit, tapi kemudian narasi itu dirubah gitu dan sebagainya dan mendapat kritikan yang tajam. Saya malah melihat memang ini pembiaran gitu, karena kan standing point-nya Israel itu kosongkan Gaza, kosongkan Gaza Utara, disuruh mereka evakuasi semua ke selatan. Dan di beberapa NGO internasional pun mereka dipaksakan untuk kemudian tidak berada di red zone dan kemudian harus keluar dan berada di selatan. Dan ini udah bulan Oktober, beberapa hari lagi masuk di bulan November dan Desember. Dan ini udah mulai masuk musim dingin. Memang dengan pintu Rafah yang belum dibuka, diupayakan mereka itu dalam kondisi yang tidak prima ya. Masyarakat warga di Gaza itu dibuat sesakit mungkin gitu, dan pembunuhan secara tidak langsung ya dengan tidak dibiarnya buka akses
bantuan tersebut. Jadi hal kayak gini patternnya banyak ya. Polanya untuk itu nggak bisa one door solution. Itu nggak ada satu pintu solusi itu untuk memprediksi dalam waktu dekat ini seperti apa, agak sulit, saya nggak bisa menjawab dan tidak bisa memuaskan ya apa namanya jawaban ini gitu. Tapi ini selalu menjadi intellectual exercising bagi kita dan teman-teman relawan. Mereka berupaya terus mendorong diri mereka untuk mencari solusi yang terbaik, dan saya mengajak semua teman-teman di sini yang berminat untuk menggali lebih dalam mencari solusi-solusi langkah baiknya, itu akan sangat membantu dan meringankan pekerjaan kita. Minimal bisa, apalagi kalau memang teman-teman yang masuk di kelas international relation bisa mulai berhubungan sama teman-teman di dunia yang lainnya lah untuk melihat bagaimana kita bisa mencegah peperangan ini tidak lebih jadi parah dan sebagainya. Minimal bersuara seperti itu, dan itu akan lebih memperkuat. Kemarin beberapa waktu lalu saya dapat berita kalau memang Inggris, Jerman, Amerika mencanangkan untuk kemudian mengirim tim khusus ya untuk memasuki ke Gaza dan sebagainya. Ini bisa memicu reaksi yang kencang di berbagai negara terhadap kedutaan mereka ya. Dan kalau kalkulasi ini tidak mempertimbangkan, saya kira di Indonesia pun bisa terjadi hal serupa gitu, karena melihat perwakilan pemerintah mereka melalui kedutaan di sini juga adalah proaktif dan sebagainya. Jadi menurut saya itu perhitungan semacam itu masuk ya untuk menentukan dalam waktu dekat ini seperti apa dan sebagainya. Dan bantuan kita ya tadi ya 4B itu dulu ya. Saya memberi langkah yang memungkinkan yang kita bisa kerjakan dan sebagainya. Adapun tadi Mas Indra, sebelum saya menjawab langkah EMT, saya agak lost track ya terkait pertanyaan apa ya. Oke. Aisyah Farah sudah saya jawab ya pertanyaan saya waktu itu sama ya, dan yang paling menentukan adalah ya Inggris untuk kemudian memberi statement yang benar gitu bahwa apa yang terjadi pada masanya, dukungan politiknya dan sebagainya. Sama halnya kayak Myanmar ya, suku Myanmar tidak diakui oleh pemerintah Burma. Suku Rohingya tidak diakui oleh pemerintah Burma yang di Myanmar. Bangladesh juga agak sulit menerima orang-orang Rohingya. Tetapi secara historis geografis keberadaan mereka itu memang ada di situ. Dari catatan-catatan para penjelajah, catatan-catatan administrasi para penjajah pada masa itu mengakui keberadaan adanya Rohingya dan sebagainya. Cuman karena dimenangkan oleh satu suku, akhirnya menafikan keberadaan orang-orang Rohingya yang berada di atas tanah administrasi Myanmar atau Burma itu sendiri, sehingga itu terjadi konflik ya, menimbulkan konflik, tidak mengakui keberadaan mereka dan sebagainya. Nanti kalau sekarang udah mulai masuk Pilpres ya, jadi politik kesukuan pun akan terangkat-angkat juga gitu. Jumlahnya banyak dan sebagainya. Dan ini bahaya sekali. Ini konflik laten dari zaman ke zaman adalah konflik kesukuan ya. Itu konflik laten yang harus diwaspadai ya. Makanya dulu ada program besar yang dicanangkan oleh dunia tentang multikulturalisme, memperkenalkan antar budaya itu dalam rangka untuk mengurangi potensi konflik yang ditimbulkan dan sebagainya. Itu bagian daripada proses menjaga kedamaian ya, tatanan kedamaiannya. Jadi itu. Nah, di sini saya ditemani oleh beberapa teman-teman EMT lainnya, ada Bu Fathia dan ada Pak Al Afiq di sini. Dia bahkan pernah terdeploy ke Gaza. Terima kasih Pak Afiq kalau hadir di sini, kalau menyimak ini. Kita dalam waktu dekat ini memang kita sudah melakukan skenario modeling dari sejak kejadian.
fundraising kita sudah syukur alhamdulillah saya terinformasikan sudah banyak yang masuk dan sebagainya, tetapi agaknya kurang ya, karena kalau untuk mendeploy satu EMT full team yang terdiri dari 33 orang, minimal angkanya itu di angka 2,5 miliar ya untuk bisa mendorong full team skill ya kesananya. Sedangkan alatnya itu sendiri itu ya sekitar 1 M-an atau berapa. Jadi totalnya memang 3 lah. Dan apalagi kalau operasi kesehatan yang mau kita berangkat ke sana itu selama 13 sampai 20 hari, tentu kalkulasi kita di angka 3,5 sampai 4 gitu. Sehingga ini kerja keras ya untuk kami mencapai angka tersebut supaya kita bisa mendeploy tim ke sana dan sebagainya. Semua sekarang dalam posisi standby, mereka siaga on call ya. Jadi sewaktu-waktu kalau disuruh berangkat, kalau dibilang berangkat besok pagi, malam ini mereka akan termobilisasi. Kalau mereka disuruh berangkat malam ini, ya mereka juga akan secepat tibanya di spot yang telah kita tentukan untuk sama-sama bisa deploy gitu dan sebagainya. Dan itu yang paling yang kita siapkan ya saat ini untuk kesiapsiagaan tim itu. Selain kemudian menghimpun dukungan operasional dan yang lainnya untuk kelancaran operasi di sana dan sebagainya. Saya rasa itu ya yang paling terdekat, dan jangka panjang kita memang ada peace building proses ya, maksudnya tidak kita abaikan itu, dan juga penguatan pemberdayaan masyarakat di sana. Beberapa program besar kami di sana adalah mendukung kemampuan mereka bertani, kemudian memulihkan sektor ekonomi bisnisnya mereka, supply chain-nya dan sebagainya, agar kemudian mereka bisa bertahan ya dalam kondisi yang tidak terlalu menguntungkan pada pihak mereka dan sebagainya. Memang ingat, Palestina ini bukan Muslim semata, tapi Palestina pun juga ada orang-orang Nasrani. Ya, jadi ini sudah perang bukan agama 100%, tetapi ini perang antar bangsa gitu, antar bangsa Palestina dan antar bangsa orang Israel gitu dan sebagainya. Jadi two-way sides ya, kita harus melihat sejarah dan faktualnya bagaimana bangsa Israel itu sendiri atau orang-orang Jewish ini sendiri di mata dunia itu pun juga punya catatan tersendiri ya. Mungkin Pak Ruli bisa menggali ya terkait tabiatnya mereka ya, dari periodik masa ke masa ya, dari historisnya kenabian sampai kepada zaman modern, sosial modern, terus kemudian di Perang Dunia I, Kedua, dan kenapa terjadi Holocaust dan sebagainya, legitimasi mereka diusir dan sampai kemudian hari ini mereka memiliki negara bernama Israel dan dukungannya. Saya kira ini perjalanan historis yang cukup melelahkan bagi mereka sebenarnya, yang kemudian mereka memenangkan setelah sekian ribu tahun ya, ya kan, akhirnya punya suatu tempat setelah diasingkan oleh Tuhan di muka bumi ini gitu. Itu pendekatan ini ya, two ways ya, satu historis, satu pendekatan agama itu sendiri gitu. Jadi ini panjang sekali. Kalau kita berolahraga di lari itu ada sprint, ada maraton. Teman-teman EMT ini, teman-teman MDMC di tataran maraton. Kita larinya lebih jauh panjang, mengatur tenaga nafasnya. Kita tidak biasa dengan cara spin yang hanya datang sebentar, foto, kasih barang, terus kembali lagi. It's not the way we play ya, bukan cara kita bekerja. Kita bekerja nafas panjang, betul-betul panjang sekali. Bahkan tadi dalam rapat kami sudah mengatakan kalau memang ini agendanya sampai 10 tahun ke depan, ya akan kita jalankan 10 tahun ke depan dengan berbagai track yang akan kita bangun dan sebagainya. Jadi ini full ya, full support yang kita bisa berikan dan sebagainya. Jadi makanya di judul tadi saya bilang merawat keistiqomahan kita ya, merawat keistiqomahannya kita ini dengan hal yang paling kecil sekali, dan Tuhan itu paling suka dengan hamba yang bisa melakukan istiqomahnya dengan hal yang paling kecil yang dia mampu bisa berikan. Dan bagi saya spirit saya itu selalu di dalam sebuah hadis ya, Allah itu akan menolong hambanya selagi hambanya menolong sesama hambanya.
wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi, ya. Jadi dan hal yang paling ringan saya bisa berikan selain doa dan dukungan adalah intellectual ideals-nya, ya. Operating ideals-nya itu dituangkan dalam sebuah TOR, ditulis di dalam scenario modeling, terus kemudian budgeting, terus kemudian bagaimana executing, dan kemudian membangun networking, ya, back channeling dengan berbagai pihak dan yang lainnya, termasuk saya berhubungan sama orang-orang Israel untuk melihat peluang-peluang untuk mereka bisa mengurangi serangan yang lebih kencang kepada saudara kita yang di Palestina dan sebagainya. Jadi itu selemah-lemah perjuangan saya untuk mengurangi konflik yang saya ada. Dan teman-teman yang mungkin tidak bisa masuk di arena yang seperti yang saya kerjakan ini dan lebih suka di tataran membaca dan menulis, maka bisa kemudian menghimpun study club, ya, untuk mengkaji secara jurnal dan mengkaji lebih dalam lagi. Dan apalagi ini dunia maya, ya, saya kira connecting the dots, ya, hubungi satu kampus dengan yang lain itu gampang banget, ya. Itu jadi saya mengajaklah kita proaktif, ya, untuk mengendalikan konflik di dunia ini dan sebagainya. Dan berakhir dari saya, mohon dukungannya kepada kita di EMT, Emergency Medical Team. Semoga kalau menurut perhitungan kita udah mencapai angka yang kita bisa deploy, dan situasi dan faktor utama adalah faktor keamanan dan keselamatan teman-teman itu bisa akses masuk, kita akan tetap berupayakan untuk memobilisasi ke sana dan sebagainya. Demikian dari saya, Mas Indra. Oke, Mas Malik, luar biasa sekali kedua pemateri kita. Ini kalau misalkannya ada di dalam ruangan, saya ingin ngajak tepuk tangan semua kepada teman-teman gitu, ya, buat kedua pemateri kita yang sangat luar biasa sekali. Saya khawatir kualat, jadi saya mengizinkan satu penanya dari Pak Jack. Semoga Pak Jack bisa mendengar suara saya. Pak Jack, monitor. Monitor enggak? Oke, Pak. Monggo, Pak, ini spesial buat Bapak nih, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Jangan panjang-panjang tapi, Pak, ya. Ya. Kepada siapa yang ingin ditanyakan, Pak? Monggo, Pak Jack. Pertanyaan saya ke kedua pemateri. Jadi kalau kita melihat apa yang berkembang di masyarakat, ini kan seolah-olah penindasan antara satu kelompok agama tertentu ke kelompok agama yang lain. Dalam hal ini Islam menjadi sasarannya, sehingga banyak gerakan-gerakan yang mengarahkan jadi masyarakat itu untuk melakukan pengerahan yang dalam tanda petik menggunakan kata jihad. Artinya berangkat ke sana membela Palestina untuk berperang melawan Israel. Nah, ini kira-kira kan dari diskusi sejak awal tadi ini mengarah bahwa ini adalah sebuah situasi geopolitik gitu, ya, yang sifatnya global dan tidak semata-mata terkait dengan urusan itu. Bagaimana kira-kira bisa mengademkan gitu, ya, mereka-mereka yang dalam sudut pandang ini tadi tentunya, ya, dan pengen gerak ke sana itu kok mau ikut bales gitu loh, akhirnya ikut berperang. Sementara kalau yang saya lihat dan saya tangkap apa yang akan dilakukan oleh MDMC dengan mengirim IMT ke sana kan dalam konteks kemanusiaan, di mana di sana berlaku prinsip yang tidak memihak, artinya ya siapapun yang memang membutuhkan pertolongan, dalam hal ini kalau menggunakan kata medis, ya, emergency medical team, ya, maka bantuan medis itu bisa diberikan kepada siapapun tanpa melihat pihak mana yang akan dibantu. Mohon tanggapannya, terima kasih. Terima kasih, Pak Jack. Saya mohon kepada Pak Ruli untuk menjawab pertanyaan dari Pak Jack sekaligus closing statement. Yang closing statementnya nanti akan berupa puisi, katanya Pak Ruli, yang akan saya tampilkan. Kepada Pak Ruli dipersilakan.
untuk menjawab pertanyaan Pak Jack. Iya, aduh, pertanyaan berat dari Pak Jack. Iya, eh, susah ya menjawabnya. Bagaimana cara mengatasinya? Iya, sebenarnya kalau dari sisi adanya media sosial, sorry, apa? Iya media sosial termasuk ya YouTube ya, itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan berita baik sebagai penyeimbang, eh, bukan berita baik ya, mungkin berita yang berfungsi untuk mengarahkan kita supaya bisa berpikir objektif gitu ya, mengarahkan masyarakat supaya berpikir objektif bukan berpikir subjektif sehingga cenderung mengarahkan mereka untuk berangkat ke sana menjadi jihadis dan lain-lain. Nah, menurut saya itu tadi ya, peran media sosial kemudian YouTube itu bisa dijadikan sebagai sarana itu gitu kan. Nah, cuman bagaimana caranya kita supaya bisa mengendalikan para YouTuber itu supaya tidak mengikuti pemberitaan di media massa. Dan menurut saya keadaan apa namanya YouTuber itu bisa menjadi ini penyeimbang pemberitaan media massa. Misalnya Deddy Corbuzier mencoba membuat klarifikasi gitu kan, dengan mengundang pakar gitu kan. Kemudian ada Habib siapa orang Pasuruan itu, saya kok lupa namanya. Apakah ini perang agama dan lain-lain gitu kan? Itu di apa? Diulas termasuk Gus Baha gitu kan ya, termasuk Gus Baha. Dan menurut saya itu fungsi yang baik ya. Selain itu juga ya mungkin kita bisa memulai dari bangku kuliah Pak atau bangku sekolah. Bangku kuliah walaupun ya tidak usah jauh-jauh keluar lah. Di bangku kuliah saja di UMM saja yang berpikiran itu sebagai ansih konflik agama gitu kan. Ansih konflik agama itu masih banyak. Ya, menurut saya ya melalui seminar-seminar perdebatan seperti ini ya penting Pak untuk menurut saya sih gitu kan. Supaya kita bisa berpikir jernih. Jadi sehingga multi perspektif dari masing-masing dari satu persoalan itu gitu kan ya, itu bisa mendewasakan kita. Kita bisa mulai dari diri kita terutama melalui jalur pendidikan. Menurut saya begitu. Oke, mohon izin teman-teman, Pak Jack, Mas Malik, Mas Malik siapa tadi? Namanya mohon maaf. Ya, Mas Malik. Iya, Mas Malik ya. Mas Malik gitu ya. Saya izin membaca sebuah puisi. Ini puisi yang saya bikin sendiri dulu. Ya, karena saya emosi gitu kan ya. Tentang kekerasan yang terjadi di sana. Judulnya Tangan-tangan Mungil Palestina. Teruntuk bangsa Arab. Kata Alkitab, Muslim itu bersaudara. Lantas, mengapa kita diam? Mengapa bungkam? Bukankah abu telah kembali menyala? Bukankah arang telah kembali membara? Ya, di tanah itu. Tanah Mi'raj, Masjidil Aqsa. Lihat, raga-raga lebur berdebu abu. Jasad-jasad terpatah-patah arang. Wajah-wajah muda belia. Berseru lantang, mata merah tembaga. Menyeruak di medan laga. Tangan-tangan mungil, batu tergenggam. Menjelma ababil. Berharap menjadi kecilah sijil panas. Sungguh aku teringat akan laknat Abrah dan Gajah. Mengapa soal fanatisme, kesukuan mengunci mulut kalian? Mengapa soal sekte membelenggu tangan kalian? Mengapa mata kalian tertutup? Mengapa wajah kalian berpaling? Senyatanya musuh di depanmu, kau biar mengapa? Sedang mereka menangis dan meratap di antara runtuh gedung dan desing mesiu. Di deru asap dan hentak peluru-peluru kendali. Bukankah mereka harus duduk manis dan bermainan ayunan? Menyangklong tas berisi buku, kotak makan dan sebotol air. Saling berbagi dan saling membanggakan kue buatan tangan ibunya.
tertawa lepas, bernyanyi dan berlarian sesuka hati. Karena sebenarnya dunia adalah milik mereka. Bukankah Muslim itu bersaudara? Lantas mengapa dia? Mengapa bungkam? Bukankah Muslim itu bersaudara? Terima kasih. Wow, keren sekali. Wow. Saya pengen tepuk tangan. Prok, 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 prok. Luar Terima biasa kasih, sekali. terima kasih. Yang berupa puisi. Pak Ruli. Oke. Sekarang saya persilakan kepada Mas Malik untuk menjawab pertanyaan Pak Jack tadi sekaligus closing statement. Dipersilakan Mas Ya. Malik. Terima kasih Mas Indra. Saya terhanyut dengan puisinya Pak Ruli ini sangat Quranik sekali ya. Karena kebiasaan Al-Quran itu kan selalu muncul dengan pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan itu mempertanyakan posisi kita di mana gitu saat ini. Terima kasih untuk puisinya Pak Ruli. Pertanyaan Sama-sama Mas Pak Ruli. Jack, Pak Jack ini menarik sekali ya. Dan ini termasuk suatu agenda yang sangat menantang sekali bagi kita dalam meningkatkan kemampuan nalar kritis mereka melihat persoalan ya. Menjadi iqra society ya, masyarakat yang membaca itu rupanya tidak mudah ya. Kultur masyarakat kita itu tutur ya, dan untuk mendalami itu tergantung para naratornya yang bawa kisah ini ya. Ada yang merawat dendam historis ya, bahwa ya Palestina, Israel seperti ini dan sebagainya. Tetapi kalau mau melihat lebih dalam lagi, akhirnya akan lebih terang ya. Yang bisa menceritakan ini ya memang teman-teman yang dari lapangan ya, yang tentunya dia harus adil sejak dalam pikiran dalam menilai sesuatu, dan dia punya efek yang kuat ya, karena orang yang pernah di lapangan bisa bercerita yang sudah dia lihat di depan mata, tidak semudah apa yang dibayangkan, bayangan heroisme ya, karena terlalu banyak nonton film laga kependekaan, film-film macam Rambo dan sebagainya, itu memengaruhi cara berpikir mereka yang melihat, oh oke, kita ke sana kita bisa jadi pahlawan lah dan sebagainya. Padahal di dalam cerita kepahlawanan itu ada proses yang dilalui yang tidak mudah, bersakit-sakit, berlatihan dan sebagainya, dan kadang hal ini bypass ya di kognitif cara berpikirnya mereka, itu menjadi suatu masalah tersendiri ya, cacat secara pemikiran ya. Itu apa-apa siap jalan, apalagi sekarang beredar banyak ada satu video yang sangat-sangat amat sekali mengganggu saya dalam bagaimana saya mengendalikan anak-anak muda supaya tidak mudah untuk mengatakan ayo kita berjihad gitu. Ada satu video yang ibunya itu dengan bangga mengangkat mayat anaknya yang sudah mati syahid dan mengatakan, saya tanya kepada anak saya sebelum dia meninggal dunia, apakah kamu tidak berniat untuk menikah? Dan anaknya menjawab, saya akan menikah tatkala saya di surga nanti gitu. Jadi kata-kata narasi kayak gini kan sudah menggugah mereka bahwa kematian itu bukan suatu hal yang harus dipusingkan ya. Padahal di Indonesia kematian itu tuntutannya bagi organisasi, bukan orang yang ditinggal orang yang meninggal dunia itu gitu. Contoh saya kasih ilustrasinya, umpamanya saya meninggal dunia, saya berangkat dengan semangat syahid lah. Oh, oke, saya syahid, saya egois untuk diri saya sendiri, saya egois untuk saya ingin masuk surga gitu. Saya menghilangkan pertanggungjawaban saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami gitu, sebagai seorang saudara dan sebagai seorang guru pada santri dan sebagainya. Dan kemudian ketika saya mati, saya merasa, saya meyakini diri saya syahid. Mungkin semoga saya syahid gitu. Khawatirnya saya berada di antrian nggak masuk surga ataupun di neraka, masih dipertimbangkan di antara dua manzilatain gitu. Tetapi keluarga yang ditinggalkan kemudian organisasi memikirkan dana santunannya,
anak pendidikannya seperti apa, istrinya seperti apa, janda, yatim, dan sebagainya. Egoistik sekali gitu. Tiba-tiba orang-orang semacam ini kan pikirannya, saya nggak tahu ya Pak Jack, dia akan menjawab gini, saya pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa yang akan memberi rezeki kepada mereka. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab untuk bertanggung jawab gitu ya kan? Kalau memang benar, kita tidak pungkiri Allah yang Maha Kuasa, tapi Allah pun menyerahkan pada hambanya untuk bertanggung jawab kan. Setiap pemimpin itu memimpin keadaannya dan bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan padanya gitu. Jadi kadang kita harus mengajak, bagi saya adalah mengajak untuk cara berpikir pertanggungjawabannya dia. Jangan mudah ego kesalehannya dia itu meninggalkan tanggung jawab beban bagi yang lainnya. Kalau Anda memang berani, bahkan saya bilang sama teman-teman yang punya berpikiran kayak gitulah, orang-orang mujahid kemanusiaan ini. Saya bilang simpel pada mereka itu. Gini, lo mau syahid, itu urusan kamu sama Allah. Tapi urusan kamu sama lembaga adalah pertama, pastikan istrinya kamu itu ternafkahi selama 2 tahun ke depan dan anak-anaknya terbiasiswakan sampai kemudian mereka selesai kuliah. Atau terserah kamu minimal mereka harus selesaikan SMA. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan itu? Akhirnya mereka angkat tangan, gitu. Pernah bermusyawarah nggak kepada istri dan anak-anaknya gitu dan sebagainya. Hal tersebut. Coba dibicarakan di situ. Langsung kemudian mereka agak sedikit cooling down gitu. Tuh. Tapi bisa lihat mata semangat mereka itu, matanya tetap semangat, saya akan berangkat ini. Nah ini kan harus persoalan behavior change ya. Nanti tolong teman-teman dari psikolog ya, kayak Nata dan sebagainya, coba mempelajari, mendalami tentang perubahan perilaku dan sikap ya. Bagaimana world view-nya itu harus didalami ya, tentang gimana harus memahami kesalehan. Dan ladang-ladang beramal itu kan banyak ya, dan sebagainya. Bukan hanya semata itu. Bagi saya itu adalah mereka yang frustrasi menghadapi kehidupan kenyataan, dan terjebak dengan utopianya dia tentang sebuah surga yang dia merasa pasti akan masuk, padahal sendalnya pinjam orang tanpa izin bisa menyebabkan dia masuk neraka gitu. Jelas-jelas Rasul mengatakan orang yang berperang sama dia, ada orang yang gasok memakai sendal ini, maka kakinya dia berada di neraka. Padahal dia hidup di zaman Rasul, bersama Rasul, satu barisan sama Rasul, memengaruhi orang kafir, tetapi sendalnya dia pakai orang lain tanpa izin. Anda bayangkan itu. Orang yang sudah sama, orang kekasihnya Allah itu bersama kayak gitu aja seperti itu. Jadi kadang-kadang berpikir jihad, tidak kesempurnaan faham mereka tentang jihad itu melahirkan kecatatannya. Nanti semoga saya tidak dipertemukan mereka di akhirat. Kalau bilang, Mas Malik, tolong aku ini gitu dan sebagainya. Saya bilang, oh sorry guys, saya sudah bertanggung jawab dengan pengetahuan saya sudah kasih tahu. Oke, bye-bye. Saya tidak tahu saya akan berada di mana. Surga di level kelas pejuang atau kelas Firdaus yang di penthouse gitu dan sebagainya gitu. Jadi surga itu pun juga ada level dan kastanya gitu, sesuai dengan amal dan perbuatan kalian gitu semuanya. Teman-teman, marilah kita berbuat amal yang baik, seringan mungkin dan diistiqomahkan gitu. Ketika kalian memakan sesuatu yang enak, ingat saudara-saudara yang tidak bisa menikmati apa yang kalian nikmati, dan syukurlah apa yang kalian perolehi, dan sisihkan kebaikan itu yang kalian bisa sedonasi semungkin-mungkin. Kalau tidak bisa terlibat langsung, bisa menitipkan amanah kepada orang yang kalian percayai, dan saya rasa bertanggung jawab atas pengetahuan yang kalian peroleh, karena saat ini kebersamaan kalian dalam sini ada pertanggungjawaban pengetahuan yang kalian harus berbuat, karena itu akan ditanya di akhirat. Itu closing statement dari saya. Terima kasih Mas Indra. Oke, terima kasih Mas Malik atas jawaban dan closing statement-nya. Teman-teman, saya punya 3 door prize, tapi saya dalam memberikan door prize ini harusnya saya tidak akan merangkum, tapi saya ingin teman-teman yang merangkum dari 2 pembicara kita ini, dan rangkumannya itu silakan disampaikan di poster kegiatan kita pada malam hari ini yang ada di IG-nya Maharesigana. Tentunya yang di situ ada fotonya
Mas Malik, ada yang fotonya Pak Ruli dan fotonya saya gitu ya. Jadi di kolom komennya itu silakan dikasih pendapatnya teman-teman. Nanti like yang terbanyak akan kita berikan 3 door prize berupa kaos Maharsigana. Nanti akan kami berikan kepada 3 terbaik tadi. Jadi silakan di komen. Kami tunggu sampai besok sore, lalu kami tutup dan akan kami berikan kepada yang like yang terbanyak di komennya itu. Teman-teman, menutup kegiatan kita pada malam hari ini yang cukup larut sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Malik dan Pak Ruli. Semoga apa yang disampaikan kepada kita semua menambah wawasan dan khazanah ilmu kita. Sedikit mengingatkan diri saya dan kepada teman-teman juga, setidaknya kita sebagai kaum muda ataupun kaum yang saat ini ada, jadilah burung pipit yang diejek sama cicak ketika burung pipit itu membawa setetes demi setetes air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Kata si cicak, ngapain setetes, nggak akan mati itu apinya, karena si cicak sedang meniup-niupin api agar terus membara gitu. Tapi si pipit menjawab, setidaknya nanti di akhir zaman ketika ditanya di mana keberpihakanmu, maka keberpihakan saya ada di Nabi Ibrahim. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah apapun teman-teman yang lakukan, meskipun hanya doa ataupun hanya donasi, entah itu 10.000 sekali makan ya kalau teman-teman mahasiswa gitu kan, itu adalah bagian dari keperpihakan teman-teman, apakah ada di pihaknya Israel ataupun di pihaknya Palestina. Kalau yang lagi rame di media sosial diboikot ya McD dan lainnya gitu kan ya. Nah, tapi harapan saya teman-teman bisa turut berkontribusi dalam membantu saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, dan saya berharap doanya juga kepada teman-teman agar teman-teman IMT yang diberangkatkan ke Palestina diberikan kesehatan dan bisa pulang ke Indonesia dan bertemu keluarganya masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Ruli dan Pak Malik. Dan buat teman-teman juga sudah bergabung. Insya Allah nanti akan ada kajian yang kedua yang akan diberikan oleh materinya akan diberikan kepada pematerinya adalah Pak Pradana Boy yang akan berbicara terkait konflik Israel dan Palestina dalam perspektif teologi. Jadi yang benar-benar berkompeten yang akan berbicara itu. Insya Allah akan kami selenggarakan di bulan depan. Saya berharap teman-teman juga tetap bergabung di grup WhatsApp tersebut ya. Dan kepada teman-teman panitia yang ada di Basecamp Maharsigana, terima kasih banyak sudah menjalankan kegiatan yang sangat luar biasa sekali, kepada MDMC Jatim, Pusat Studi Kebencanaan, dan Lab Hubungan Internasional UMM. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Malik, Pak Ruli. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.